gurunda kita Ustadz Hanan Ataki. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Buni. Saya Jadi kangen kagok. loh Ustadz, Masya Allah. Masa sih Kak Buni Iya. sibuk banget. Assalamualaikum Kang Gunggun, Teh Siska. Selamat sehat. Alhamdulillah. Ustadz. Masya Allah. Ini Ustadz, Masya Allah, mungkin tadi Ustadz sudah menyimak sedikit juga tadi kalau dengan Teh Siska Nirmala, tadi kita sudah ngobrol juga dan beliau sudah menjelaskan tentang no sampah. Beliau nggak cuma di kehidupan sehari Ustadz, bahkan kegiatan di alam bebas sampai naik gunung pun no sampahnya ya. Jadi tidak menghasilkan sampah sama sekali, cuma sampah organik saja yang dihasilkan. Dan tadi juga kita sudah ngobrol sama Kang Gungun juga seputaran Leswes dan juga mungkin program-program yang memang sudah berjalan dengan SIF Pemuda Hijau juga. Sekarang kita akan bertemu, kita ngobrol dengan gurunda kita Ustadz Ataki. Ustadz hari ini bakal share tentang apa, mungkin seperti biasa akan memberikan motivasi apa, dan juga biasanya kalau habis mendengar, menyimak sesuatu dari Ustadz suka lebih semangat untuk apa biasanya gitu ya. Hari ini gak sabar buat teman-teman semuanya. Kita akan langsung saja bertemu dengan gurunda kita yang kami hormati. Silakan Ustadz Hanan Ataki. Ya insya Allah kali ini yang penting saya nggak akan ngomong tentang masalah jomblo Kak Buni. Aduh, jangan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa nongkrong online di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan hari ini kita belajar banyak dari Teh Siska sebagai inspirator kita, dan belajar banyak dari Kang Gunggun. Secara pribadi beliau adalah guru saya juga yang ngajarin saya tentang banyak hal. Terutama saya baru ngeh lewat Kang Gunggun itu, sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, sembako. Ternyata setelah duduk berkali-kali dengan Kang Gunggun, saya jadi tahu sampah itu bisa bernilai sedekah dan pahala. Bahkan di Barisan Bangun Negeri yang saya pimpin di Jakarta itu, kita melakukan program sedekah sampah yang awalnya di Bandung, dibimbing sama Kang Gunggun itu, bisa mengkonversi sedekah sampah plastik dan sampah kardus itu menjadi uang senilai 6 juta rupiah, dan kita serahkan ke masjid. Lalu masjid itu menjadikan uang 6 juta tersebut sebagai program sosial bagi tetangga masjid yang kurang mampu. Jadi ternyata sampah pun bisa bernilai pahala, bisa bernilai sedekah. Jadi hari ini saya akan bahas dari sisi spiritualnya, karena kalau dari sisi pengalaman di lapangan, Teh Siska dan Kang Gunggun pasti lebih expert dan lebih berpengalaman dari saya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah, benar nggak sih hari ini ya? Hari ini atau besok? Oh hari ini ya? Hari ini Ustadz? Oh iya. Karena hari ini adalah hari pohon sedunia, jadi saya mau sedikit ngebahas tentang pohon. Karena selama ini kan bab-bab kayak gini tuh jarang dibahas ya di tausiah atau di ceramah. Seolah-olah ceramah itu baru berpahala kalau ngebahasnya hanya masalah sholat, hanya masalah puasa, hanya masalah ibadah. Jadi jarang banget kita dapat referensi ceramah agama yang ngebahas tentang kajian Al-Quran seputar bumi, kajian Al-Quran seputar alam. Alam dalam makna tugas kita untuk memelihara dan menjaga, bukan dalam makna hanya sekedar tafakur. Kalau tafakur sih udah banyak yang membahas tafakur alam. Nah makanya yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa dalam Islam itu pohon secara khusus memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan sangat istimewa di dalam Islam. Kalau kita cerita tentang pohon, biar nanti teman-teman jadi paham, oh berarti menjaga, menanam, merawat, memelihara pohon itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah. Sama seperti kita menjaga manusia atau
melindungi manusia, melindungi keluarga, melindungi anak yatim, memelihara atau membantu orang miskin dan seterusnya, itu sama pentingnya dengan kita menjaga dan melindungi pohon. Karena dalam Islam kalau kita baca literatur Al-Quran atau membaca literatur hadis, bahkan dalam sejarah, Islam itu menempatkan pohon sebagai salah satu simbol kebaikan. Sehingga dalam sejarah manusia, dalam sejarah para nabi, kita banyak banget membaca kisah-kisah para nabi yang berkaitan dengan pohon. Dan bahkan kalau kita baca sejarah nabi itu ada satu nabi yang namanya Green. Mungkin teman-teman gak sadar ya, tapi pasti teman-teman tahu nabi ini. Namanya Nabi Khadar, yang orang Indonesia nyebutnya Nabi Khidir. Tapi kalau dalam bahasa Arab, orang Arab nyebutnya Nabi Khadar. Orang Indonesia nyebutnya Nabi Khidir. Apa arti Khadar dalam bahasa Arab? Khadar itu dalam bahasa Arab artinya green. Dan itu bukan nama asli beliau, itu bisa dibilang kayak nama beken ya, nama panggilan, kunyah. Atau kalau sekarang disebut nama panggung, kalau penulis disebut nama pena. Jadi Khadar itu bukan nama asli beliau, Allahu a'lam nama aslinya siapa. Tetapi Nabi ini lebih dikenal dengan sebutan Khadar, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya hijau atau green. Itu karena kemanapun beliau pergi, negeri yang gersang menjadi subur. Negeri yang warnanya coklat karena kekeringan menjadi hijau karena makmur. Sehingga dengan keberkahan yang beliau bawa itu, Nabi tersebut dikenal dengan Nabi Khidir atau Nabi Khadar. Jadi bicara sejarah Nabi pun, kita menemukan salah satu Nabi yang istimewa karena go green-nya. Jadi sebelum ada gerakan go green akhir-akhir ini, sebetulnya dalam sejarah Islam dan Al-Quran, gerakan itu sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Musa alaihissalam. Terus juga kalau kita baca sejarah Nabi Adam ya, Nabi Adam itu kan kita tahu seperti yang disampaikan Kang Gugun tadi, di surga sangat kental dengan cerita pohon. Di antaranya ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, tinggallah kalian berdua di dalam surga, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini. Jadi maksud Allah jangan mendekati pohon ini, jangan pernah kalian makan dari buah pohon ini, jangan pernah kalian menebang pohon ini, jangan kalian merusak pohon ini. Jadi ada satu pohon di dalam surga yang Allah nggak menyebutkan namanya, tapi kita lebih mengenal namanya dengan istilah syajaratul khuldi, pohon khuldi. Walaupun istilah khuldi itu adalah istilah dari syaitan untuk menggoda Adam. Supaya kalau Adam makan buah khuldi, nanti dia akan khuldi, akan kekal. Itu kan godaan syaitan. Allah sendiri nggak mengatakannya dengan istilah syajaratul khuldi. Allah mengatakannya hadhihi syajarah, pohon ini. Artinya fokusnya bukan tentang kekalnya, fokusnya bukan tentang apa nama pohonnya, tapi fokusnya adalah Allah melindungi pohon tersebut dan menguji Adam. Ujian pertama Adam itu terkait masalah pohon. Jadi ujian pertama Adam itu bukan hawa nafsu. Ujian pertama Adam itu bukan masalah harta. Ujian pertama Adam itu bukan masalah jodoh. Waktu itu karena Adam udah punya pasangan ya. Mungkin ujian sebagian teman-teman masih masalah jodoh. Maaf ya, ke bawah juga masalah itu. Tapi ujian pertama Nabi Adam alaihissalam itu adalah masalah pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian dekati pohon ini. Seolah-olah Allah pengen ngomong, janganlah kalian menebang pohon. Janganlah kalian menggunduli hutan. Kalau dalam pemaknaan yang kontemporer. Nah, ternyata ujian ini berat bagi Adam karena godaan-godaan syaitan. Kalau sekarang mungkin berat bagi kita yang pengen ngambil manfaat lebih dari pohon. Contoh yang pengen mengeksploitasi hutan demi keuntungan pribadinya, Papua digundulin, Sumatera digundulin, Kalimantan sekarang udah berubah banget. Bahkan mungkin sekitar 1/3 kurang lebih dari hutan Kalimantan itu sudah berubah karena hawa nafsu dan keinginan-keinginan egoisnya manusia. Ini sama dengan ujian yang pernah dialami oleh Nabi Adam, walaupun Nabi Adam bukan ke arah sana, lebih kepada godaan syaitan terhadap beliau.
Kan syaitan menggoda Nabi Adam itu dengan kalimat sajaratul khuldi, pohon abadi, pohon sejahtera, pohon yang bikin hidup Nabi Adam itu nyaman gitu. Begitu juga sekarang orang pengen dapat kenyamanan dengan eksploitasi pohon yang tadi saya ceritakan, hutan dan seterusnya. Bahkan kalau dalam makna yang lebih singkat lagi, yang lebih kecil lagi, dalam contoh yang lebih kecil lagi adalah ketika orang menjadikan pohon itu sebagai eksploitasi kebutuhan pribadinya secara berlebihan. Nah, ini artinya bahwa ujian pertama manusia itu adalah pohon. Kemudian ketika kita baca sejarah Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu juga banyak sekali kaitannya dengan pohon. Di antaranya Nabi ketika masih muda, masih usia remaja, beliau pergi ke Syam pergi ke Suriah. Nah, di sana Nabi istirahat di bawah sebuah pohon, lalu pohon itu menunduk untuk Nabi. Nabi istirahat di bawah sebuah pohon, lalu pohon itu menunduk untuk Nabi. Sehingga dengan pohon itu menunduk untuk Nabi, Nabi jadi dinaungi dari panasnya matahari. Nah, ini menjadi indikasi juga, contoh juga betapa akrabnya Nabi dengan pohon. Sampai pohon itu dikenal dengan nama Syajaratun Nabi, pohonnya Nabi, sebagai salah satu tanda-tanda kenabian. Kemudian kalau gerakan menanam pohon, ternyata Nabi udah mencontohkannya sejak beliau masih hidup. Di antaranya ketika Nabi menanam pohon kurma yang sangat-sangat berkah dan berkualitas, kita mengenalnya dengan nama kurma ajwa. Jadi saya yakin semua orang yang pergi umroh atau haji itu pasti pesan kurma ajwa. Walaupun ada majdul yang gede-gede ukurannya, ada juga ambar yang gede-gede juga ukurannya. Saya suka beli majdul, ambar tuh saya suka karena ukurannya besar sehingga satu biji aja kita makan kita udah kenyang gitu. Tapi tetap aja nggak sah kalau nggak ngasih oleh-oleh ajwa. Jadi saya pernah bawa kurma majdul, ambar dan beberapa jenis kurma-kurma yang lain. Saya taruh di meja ketika pulang umroh. Yang ditanya sama tamu tuh, Ustadz bawa ajwa nggak gitu. Nah, kenapa? Karena pohon ajwa ini ada sejarahnya, bahwa Nabi lah yang pertama menanam pohon itu, kemudian menjadi ciri khas kurma tanaman Nabi, yaitu kurma ajwa yang berkah. Nah, jadi di sini juga Nabi ngajarin kita untuk menanam pohon sebagai salah satu sunnah Nabi. Terus kalau misalnya kita baca misalnya dalam sejarah ketika Nabi sedang khutbah, Nabi itu pernah khutbah di atas sebuah mimbar yang dibuat oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu membuat mimbar kayu, lalu Nabi naik ke atas mimbar itu ceramah. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat mendengar suara anak bayi menangis. Dicari-cari di sini nggak ada anak bayi, kok suaranya kenceng banget, kayak dekat tapi kok nggak ada bayi. Suara siapa? Suara siapa? Bingung. Kemudian Nabi turun dari mimbar, lalu Nabi mengusap-ngusap sebatang pohon yang biasa beliau pakai untuk berkhutbah atau duduk. Kemudian suara bayi itu berhenti. Lalu para sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Kata Nabi, itu adalah suara pohon yang menangis karena dia merasa sudah kehilangan Nabi sejak Nabi punya mimbar baru. Akhirnya Nabi turun dan mengusap pohon kayu tersebut sebagai bentuk Nabi ingin menyenangkan dia, ingin perhatian lagi sama dia, menenangkan dia. Sebegitu akrabnya Nabi dengan pohon. Walaupun mungkin kita gimana pun kita peduli dengan lingkungan, mungkin kita belum pernah ngerasain lingkungan peduli sama kita secara magic ya, secara ajaib gitu, amazing kan. Nabi kan sampai pohon nangis untuk beliau. Kalau pohon berselawat untuk orang-orang yang baik itu ya, tapi kita nggak langsung dapat treatment khusus spesial perhatian dari pohon nangis gara-gara kita. Yang ada pohon marah mungkin karena perilaku kita gitu. Jadi Nabi itu akrab banget dengan alam, akrab banget dengan pohon. Terus juga teman-teman, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah sering banget menyebut kalimat pohon di dalam Al-Quran untuk banyak hal. Di antaranya misalnya ketika Allah menggambarkan tentang kalimat yang baik. Wadaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah
Allah mengumpamakan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? La ilaha illallah. Ini kalimat yang paling mulia, yang paling istimewa. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu Allah perumpamakan bukan dengan manusia, bukan dengan emas, bukan dengan harta, bukan dengan keindahan-keindahan. Ternyata ketika Allah mau mengumpamakan seberapa istimewanya kalimat la ilaha illallah, Allah menggunakan analogi pohon. Kan ini menunjukkan pohon istimewa banget dalam Islam. Sampai dijadikan sebagai analogi makna la ilaha illallah. Jadi kedudukan pohon itu seolah-olah seperti kedudukan la ilaha illallah yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Begitu juga pohon menjadi sebuah ilustrasi kemuliaan dalam kehidupan orang yang beriman. Kata Allah, kalimatan thayyibah itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Dan pohon yang baik ini kata banyak ulama tafsir artinya pohon kurma. Asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Akarnya nancep di bumi dan cabangnya menjulang ke arah langit dan buahnya terus ada di setiap musim sehingga menjadi kebaikan bagi orang yang memakan buah tersebut. Itulah kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Seperti perumpamaan pohon. Jadi di sini Allah pengen kita meneliti tentang pohon supaya kita tahu betapa berkahnya kalimat la ilaha illallah. Kemarin tuh Kak Bune dan teman-teman semuanya saya sempat jalan ke Langit Bumi ya. Bumi Langit di Jogja. Waktu main ke Jogja itu saya jalan ke Bumi Langit, sebuah kawasan kecil yang dibina oleh Pak Iskandar, namanya mungkin Teh Siska pernah dengar juga, bahkan mungkin tahu lah ya, pernah ke sana. Nah, di Bumi Langit itu ada satu pohon yang kita juga sering lihat di Jalan Soekarno-Hatta tuh, ada tuh Jalan Soekarno-Hatta Bandung, pohon trembesi. Pohon trembesi ini di Bumi Langit udah berusia sekitar 18 tahun. Jadi Pak Iskandar itu 18 tahun yang lalu menanam pohon trembesi dari kecil dan sekarang udah berusia 18 tahun. Ukurannya udah gede banget, udah jadi kayak payung gitu dan menaungi rumah beliau. Di bawah pohon itu udah banyak daun-daun berjatuhan tetapi sengaja dibiarin sama Pak Iskandar dan gak disapu karena dia menjadi kayak pupuk alam buat tanah. Pak Iskandar cerita sedikit tentang keajaiban trembesi ini. Kata beliau, tahu nggak bahwa pohon ini tuh menghasilkan air sehari itu 5.000 liter. Jadi dia menghasilkan air sehari 5.000 liter. 5.000 liter itu satu toren yang kita angkat di pesantren itu tuh. Satu toren gede atau satu bukan 5.000, 10.000. Satu mobil tangki air tuh yang suka ada di ujung berung tuh. Satu mobil tangki itu satu hari yang dihasilkan oleh pohon trembesi usia 18 tahun. Dan air itu kemudian sebagian besarnya dikeluarkan dalam bentuk uap, sehingga ketika kita berada di dekat pohon atau di bawah pohon kita merasakan seperti ada AC alami. Nah itu karena dia pakai lebih daripada teknologi nano spray ya. Mungkin teman-teman yang akhwat tahu banget nano spray dulu sempat happening yang disemprot ke muka kayak gitu biar mukanya lembab terus. Nah itu kan udah ada teknologi nanonya. Ternyata trembesi teknologinya lebih dahsyat daripada nano spray yang dia mengeluarkan uap yang nggak kelihatan tetapi kerasa sejuknya, kerasa dinginnya, kerasa udaranya bersih di bawah pohon trembesi. Lalu sebagian yang lain dia simpan di bawah akar pohonnya. Dan ada teknologi yang lebih dahsyat lagi bahwa pohon ini mampu menyerap air dengan anti gravitasi. Maksud anti gravitasi, air itu di dalam akar pohon jatuhnya bukan ke bawah, tapi jatuhnya ke atas. Jadi ada air di dalam tanah yang ada di antara akar-akar pohon itu jatuhnya bukan ke bawah sesuai hukum gravitasi, malah jatuhnya ke atas ditarik oleh daya tariknya pohon tersebut. Belum lagi nanti beliau cerita tentang bunga dari pohon tersebut, tentang daunnya, tentang daun yang masih di dahan dan daun yang jatuh ke tanah. Betapa banyaknya manfaat-manfaat yang ternyata dihasilkan oleh pohon itu setiap hari. Jadi ketika Allah mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin, di mana buahnya itu memberikan kebaikan setiap saat, sebetulnya terjemahan yang lebih pas bukan buah sih. Ukul itu adalah sesuatu yang bisa dimakan.
Yang bisa dimakan bukan hanya buah, termasuk daun, sesuatu yang bermanfaat yang bisa dinikmati oleh makhluk hidup, termasuk air yang dia hasilkan. Jadi tu'ti ukulaha, Allah menggunakan kalimat ukul dengan bentuk grammar jamak yang artinya manfaat dari pohon itu banyak dan kullahinin, terus setiap saat. Sehingga ketika Allah menjelaskan tentang pohon ini, Allah pengen kita belajar tentang pohon. Makanya kemarin saya beli 2 buku ya. Satu tentang keajaiban tanah, satu lagi tentang keajaiban atau sejarah pohon. Ada 3 jilid kalau nggak salah, tebal-tebal dan berbahasa Inggris. Jadi lama bacanya, harus pelan-pelan karena bahasanya ilmiah banget, bahasa biologi pula. Udah bahasa Inggris, bahasa biologi. Jadi saya baca dikit-dikit sampai saya jadi tahu ternyata pohon itu punya pesona yang luar biasa. Maaf ya, mungkin sedikit nih ada yang saya baca dari buku itu, dia bilang gini, bunga yang ada di pohon itu dia fungsinya mirip seperti apa ya, saraf-saraf yang membuat manusia itu merasakan kenikmatan. Jadi ada saraf dalam tubuh kita itu yang merasakan kenikmatan, baik itu mungkin dalam bentuk kenikmatan biologis atau emosional, itu kan ada sarafnya. Nah, kita punya saraf itu terbatas, hanya beberapa. Tapi kalau pohon, ada di setiap bunganya. Sehingga bisa dibilang pohon itu adalah ciptaan Allah yang paling happy di dunia. Jadi kita kalau mau cemburu, cemburulah kepada pohon. Dia tuh paling happy, dia tuh paling bahagia. Karena dia diberikan saraf-saraf yang untuk mendapatkan kebahagiaannya itu, kenikmatan itu lebih banyak daripada manusia. Itu wah dahsyat banget ya pohon. Saya gara-gara baca itu terus ngelihat pohon jadi gimana gitu. Wah beruntung banget ya jadi pohon gitu kan ya. Artinya Allah suruh kita belajar tentang pohon. Jadi buat saya buku tentang pohon yang 3 jilid itu adalah buku tafsir. Itu bukan sekedar buku tentang alam atau buku tentang masalah pohon. Tapi buat saya itu adalah buku tafsir. Salah satunya yang menafsirkan kalimat syajaratin thayyibah, pohon yang baik. Nah, jadi buat teman-teman nanti coba deh baca atau cari di internet, di YouTube atau dimanapun keajaiban pohon dengan niat pengen mentafakuri ciptaan Allah agar mengerti maksud dari kalimat Allah syajarah thayyibah, pohon yang baik. Sehingga ketika kita tahu betapa banyak manfaat dari pohon itu, kita jadi tahu betapa banyak manfaat dari mengatakan la ilaha illallah. Jadi seberapa produktifnya pohon dalam memberi manfaat, contoh sederhananya tadi term besi, maka seproduktif itulah atau lebih kalimat la ilaha illallah. Sehingga siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, dia itu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia itu seperti apa? Melahirkan kebaikan yang sangat banyak setiap saat. Ini nih pentingnya pohon di dalam Al-Quran. Sampai Allah mengistilahkannya sebagai salah satu perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Terus terakhir, kalau kita baca di dalam Al-Quran juga, Allah tuh sering banget mengumpamakan surga dengan pohon. Jadi kalau Allah mau menjelaskan tentang kondisi di surga, yang paling banyak dibahas itu air dan pohon. Itu yang paling banyak dibahas. Dan kita tahu tadi yang disampaikan Kang Gugun dan Teh Siska juga, bahwa pencemaran air itu fatal banget bagi kehidupan kita. Nah, surga, ketika Allah menjelaskan apa itu surga, seperti apa keindahan surga, Allah bicara tentang air dan pohon. Salah satunya, kalau air kita tahulah kalimatnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah kebun-kebun itu, sungai-sungai gitu. Tapi juga Allah bicara pohon. Salah satu yang paling jelas ketika Allah mengumpamakan surga dengan pohon itu adalah di surat Ar-Rahman. Ketika Allah menyampaikan tentang apa itu surga, kata Allah, mudhammatan. Surga itu adalah tempat yang sangat hijau dan rindang. Tempat yang sangat hijau, mudhammatan. Coba perhatikan kalimatnya. Pakai mad, mudhammatan, pakai mad wajib, kemudian pakai tasydid. Coba bayangin. Apa filosofi mad wajib dan tasydid sekaligus dalam satu ayat? Ini menunjukkan ada penekanan, ada penegasan betapa hijaunya surga itu. Betapa hijau, betapa rindangnya surga itu. Sehingga Allah menggambarkan dengan istilah mudhammatan. Apa maksud hijau atau rindang ini? Ternyata surga itu adalah pohon-pohon yang sangat besar. Di dalam surga itu Allah
menanam banyak pohon-pohon besar yang kalau diilustrasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, satu pohon surga dahannya, kalau kita berjalan di bawah dahan itu 100 tahun, kita belum keluar dari dahan itu, dari bayangan atau dari naungan dahan tersebut. Kita jalan di bawah pohon itu 100 tahun, jalan di sini artinya naik onta. 100 tahun naik onta, itu belum keluar dari naungan dahan pohon di dalam surga. Saking besarnya pohon-pohon surga. Makanya kalau saya datang ke daerah kebun binatang Bandung atau Taman Sari itu kan banyak pohon-pohon besar tuh. Saya suka ngelihat ke atas jadi kayak nutupin jalan. Itu tuh pohon besar ukuran dunia. Dan surga kita udah jalan 100 tahun belum keluar dari naungan dahan pohonnya. Sehingga Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa kehidupan yang nikmat itu adalah ketika pohonnya rindang. Kehidupan yang berkah dan bahagia itu adalah ketika pohon-pohonnya itu hijau, ketika alam itu dipelihara seperti surga yang Allah pelihara sendiri, sehingga penghijauannya, rindangnya, suburnya itu maksimal banget. Jadi dari sini kita juga jadi sadar ternyata ketika Allah menggambarkan surga dengan pohon, berarti Allah pengen kita menjaga pohon di dunia kalau kita ingin merasakan sebagian kecil dari kehidupan dan kenikmatan surga. Itu kurang lebih beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh doang, simbolik dari ayat, hadis, dan kisah-kisah yang terkait dengan pohon untuk menunjukkan betapa pohon itu sangat istimewa kedudukannya dalam Islam. Sangat istimewa kedudukannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadi nggak menganggap remeh lagi lah masalah nanam pohon, masalah nebang pohon, masalah hutan. Itu bukan masalah sekedar masalah orang Papua. Itu masalah kita semua. Itu bukan masalah orang Kalimantan, itu masalah kita semua. Pencemaran lingkungan itu bukan masalah salah satu dinas terkait di pemerintahan, tapi masalah kita semua. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa menjadi seperti kata Kang Gunggun tadi, khalifah yang memakmurkan bumi. Karena itulah tugas khalifah, imaratul ard, memakmurkan bumi, bukan ifsad, bukan merusak di muka bumi. Itu selamat Hari Pohon, dan yuk kita menanam pohon di rumah kita masing-masing. Kalau bisa nanti anak-anak muda mulai semangat lagi punya hobi baru, yaitu berkebun atau bertani, karena itu salah satu hobi orang-orang solih dari zaman dahulu. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, jazakallahu khair guruna kita Ustadz Hana Ataki yang sudah memberikan ilmu motivasi seperti biasanya. Kalau saya pribadi, saya termotivasi untuk pengen menjadi pohon Ustaz. Tapi pohonnya nggak yang jomblo ya, pengen pohon yang punya pasangan tetap ya. Luar biasa, Masya Allah.